Saat ini suasana di Patung Kuda, ya. Nih bersama Niko Silalahi. Apakah? Niko, kita tetap bertahan ya Niko. Kita tetap bertahan. Kita tetap bertahan Untuk mendesak Jokowi mundur. Nah, Karena Jokowi satu-satunya presiden terburuk di negeri ini. Ya, betul sekali. Ya, jumpa lagi dengan saya, Cici Muhammad. Masih ingat tidak dengan nama Niko Silalahi? Ya, dia ini dikenal suka melakukan aksi demo di jalanan. Pokoknya ya, dimanapun kalau ada aksi demo, khususnya demo yang terkait dengan menentang kebijakan pihak pemerintah pusat, maka si Niko Silalahi ini pun akan selalu ada. Luar biasa sekali memang orang ini. Dan tahu tidak, baru-baru ini ya, lagi-lagi si Niko Silalahi ini kembali melakukan aksi demo terkait dengan adanya eksekusi bangunan kafe di Medan sana. Jadi sebenarnya ya, upaya untuk eksekusi kafe ini sudah ketiga kalinya. Nah, pada saat upaya eksekusi yang kemarin inilah kemudian terjadi bentrokan yang mengakibatkan gigi si Niko Silalahi ini copot alias hilang. Kasihan sekali orang ini. Ya, tapi masih mending sih giginya ini cuma copot 1 biji saja. Lah kalau misalnya copot semua dan tanpa gigi, terus apa nantinya nggak jadi kayak Matic? Ya maksudnya motor Matic itu kan tanpa gigi, bener gak? Dan tahu tidak, setelah giginya copot ya, maka si Niko Silalahi pun sekarang ini sudah mirip dengan Novel Bamukmin. Tahu kan Novel Bamukmin? Ya, jadi ya Novel Bamukmin ini adalah mantan pengurus di Front Pembela Islam atau FPI. Dan kini dia telah menjadi koordinator Humas Persaudaraan Alumni 212. Bahkan kabarnya si Novel Bamukmin ini juga siap untuk menjadi cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti, coba. Luar biasa kan? Nah, sekedar informasi saja ya. Jadi, berita soal copotnya gigi Niko Silalahi ini kemarin ini viral lantaran banyak sekali netizen yang memposting ulang videonya di media sosial. Ya, termasuk saya sendiri juga ikut memposting ulang. Jadi mulai dari media sosial Twitter, Facebook, TikTok, dan hingga Instagram ya, banyak sekali netizen yang ikut memposting video dari Niko Silalahi ini. Jadi narasi dalam video yang diposting oleh Niko Silalahi itu adalah bentuk protes atas perilaku aparat kepolisian yang dianggap ini terlalu represif. Bahkan atas kejadian tersebut ya, Niko Silalahi juga mengancam akan membawa atau melaporkannya ke pihak Propam, coba. Kasihan sekali Niko Silalahi ini. Masa ya urusan gigi copot saja sampai mau membawanya ke pihak Propam, coba. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Hari ini, aparat kepolisian sudah menganiaya rakyat, memukuli rakyat dan menyiksa rakyat. Aku, Niko Silalahi, telah menjadi korban. Dan mereka memukuli, menganiaya rakyat ketika rakyat sudah diamankan. Dan aku dipukuli di depan mata oleh aparat kepolisian. Dan aku akan melaporkan ini ke Propam. Hari ini rakyat tidak lagi dilindungi oleh kepolisian, tapi rakyat hanya menjadi korban penyiksaan dan pemukulan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sekian, terima kasih. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Kira-kira apa yang ada di pikiran penonton 2045 TV? Apakah ada yang merasa kasihan? Atau jangan-jangan malah ada yang bahagia melihat Niko Silalahi ini kehilangan giginya? Nah, tapi ada yang menarik setelah netizen melihat semua kejadian ini. Tahu nggak? Banyak sekali netizen yang mengkaitkan cuitan lama Niko Silalahi terhadap Ade Armando. Bahkan tidak hanya itu loh ya. Banyak juga netizen ini yang mengungkit kasus Niko Silalahi terkait dengan dugaan penghinaan terhadap perempuan Kalimantan. Ya, sekedar informasi saja, ada banyak sekali jejak hitam yang mengerikan dilakukan oleh Niko Silalahi ini. Dia ini pernah mengomentari berita tentang kejadian yang menimpa Ade Armando.
Katanya ya, biar mirip seperti dialami Yesus, maka kalian saliblah dulu Ade Armando. Iya nggak sih? Begitu katanya. Nah sekarang kalau dia merespon penyiksaan yang dilakukan terhadap Ade Armando seperti itu ya, maka ya jangan protes juga kalau sekarang banyak sekali netizen yang mengucapkan syukur atas giginya yang copot itu. Bener gak? Mungkin inilah yang namanya karma. Ya sekarang coba bandingkan saja apa yang dialami oleh Nico Silalahi dan apa yang dialami oleh Ade Armando. Semua itu kan tidak sebanding, benar kan? Kalau misalkan aparat kepolisian pada saat itu telat semenit saja, mungkin nyawa Ade Armando saat itu sudah tidak bisa tertolong lagi. Ya, tapi kalau Nico Silalahi ini kan berbeda. Meskipun dia ini sudah kehilangan satu giginya ya, namun dia ini masih bisa ngoceh-ngoceh di depan kamera. Nah, selain itu ya, Nico Silalahi juga pernah melakukan penghinaan terhadap perempuan Kalimantan yang membuat dia akhirnya ini dilaporkan ke pihak polisi. Jadi yang melaporkan Nico Silalahi ini adalah Ormas Perkumpulan Merah Putih yang terdiri dari lintas etnis di Kalimantan Barat. Jadi mereka melaporkan Nico Silalahi ke Polda Kalimantan Barat terkait dengan cuitannya yang menyebut bahwasanya perempuan Kalimantan itu dijual ke Cina. Lah ini kan parah sekali narasinya, benar gak? Dan sampai sekarang ya, laporan itu belum juga ada perkembangannya, belum ada progresnya sama sekali. Tapi jujur saja ya, sebenarnya bukan cuma itu saja. Sebelum-sebelumnya, Nico Silalahi juga sering kali memprovokasi baik melalui cuitannya ataupun saat melakukan aksi demo di lapangan. Ya misalnya dia ini pernah demo menolak aturan soal vaksin. Terus dia juga pernah mengatakan bahwa sudah banyak sekali orang yang meninggal karena vaksin. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah dia juga mengatakan bahwa pandemi COVID-19 itu adalah akal-akalan coba. Lah ini gimana ceritanya? Wong di seluruh dunia mengalami COVID-19. Bahkan banyak yang sudah meninggal juga di rumah sakit ini akibat COVID-19. Tapi kok bisa-bisanya malah Nico Silalahi dan temannya yang bernama Babe Aldo itu memprovokasi masyarakat untuk menolak vaksin coba. Lah ini gimana ceritanya? Bener gak? Ya tapi biar lebih jelas ya, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Vaksin itu hanyalah bisnis oleh kapitalis global yang bermain dalam bisnis farmasinya. Itu yang harus kita tolak, kawan-kawan. Pandemik hari ini hanyalah akal-akalan bagi pemain-pemain bisnis kesehatan, kawan-kawan. Ini fakta-fakta konkretnya, kawan-kawan. Kita di sini bukan mau melawan kekuasaan. Kita di sini bukan melawan negara, tapi kita di sini melawan orang-orang yang mau memaksakan kehendaknya. Nah gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Sangat provokatif sekali kan? Ya tapi meskipun Nico Silalahi ini sempat menolak aturan vaksin ya, ternyata dia ini malah pernah pamer naik pesawat Garuda coba. Padahal ya kita semuanya tahu bahwasanya aturan naik pesawat saat itu ya harus sudah vaksin. Jadi buat mereka yang belum vaksin, maka mereka ini tentu saja tidak boleh naik pesawat. Jadi kalau Nico Silalahi ini pamer naik pesawat, artinya apa? Artinya dia ini sudah melakukan vaksin dan punya bukti setidaknya sertifikat vaksin yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesehatan. Kan begitu logikanya, bener gak? Nah jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Dan sebelum saya mengakhiri video kali ini ya, saya ingin menyampaikan banyak permintaan maaf kepada semua penonton di channel 2045 TV ini. Ya, saya mohon maaf karena beberapa hari kemarin ya, saya memang sedang sibuk di luar kota. Jadi saya tidak sempat untuk bikin konten video. Selain itu, badan juga kurang enak, makanya istirahat dulu. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya buat Nico Silalahi. Sering-seringlah gosok gigi agar nanti giginya lebih kuat dan nggak gampang copot. Ya, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.